Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Mansur, NIM 19471-40004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk atau cara penggunaan dari media pembelajaran nontik yang telah saya buat. Nah, media pembelajaran saya ini sendiri merupakan media pembelajaran tematik, di mana media pembelajaran tematik ini sendiri menggabungkan beberapa materi atau mata pelajaran dalam satu media, sehingga nantinya akan lebih memudahkan siswa untuk mengerti serta memahami materi yang sedang diajarkan. Nah, langsung saja di sini saya membuat media pembelajaran yang saya beri nama Papan Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam Lingkungan Sekitar. Sebelum saya memperkenalkan dari media pembelajaran yang telah saya buat, sebelumnya kita perlu mengetahui apa-apa saja indikator pembelajaran atau kompetensi dasar dari tema 8, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, tepatnya pada pembelajaran 2. Nah, di sini saya mengangkat dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial dan mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini mata pelajaran IPS dan juga mata pelajaran IPA itu sendiri memiliki kompetensi dasar dan juga memiliki indikator. Adapun kompetensi dasar dari mata pelajaran IPS pada pembelajaran 2 tema 8 ini, yaitu yang pertama kompetensi dasarnya yang ingin dicapai yaitu memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis alam di lingkungan sekitarnya. Adapun indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran IPS ini tepatnya pada pembelajaran kedua, yaitu siswa nantinya dapat membedakan mengenai kondisi geografis di pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, selanjutnya mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam di sini pada pembelajaran 2 kompetensi dasarnya yaitu untuk memahami sumber daya alam serta pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. Nah, indikatornya yang ingin dicapai yaitu siswa nantinya dapat memahami bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di salah satu indikator mata pelajaran, yaitu tepatnya pada mata pelajaran IPS sendiri, siswa nantinya dapat membedakan mengenai kondisi geografis pantai, dataran rendah dan juga dataran tinggi. Maka di sini saya menyiapkan 3 jenis papan kondisi geografis dan sumber daya alam lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan perkenalkan satu persatu papan tersebut. Nah, jenis papan kondisi geografis dan sumber daya alam lingkungan sekitar yang pertama yaitu menyangkut mengenai kondisi geografis daerah pegunungan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu contoh dari kondisi geografis dataran tinggi itu sendiri yaitu pegunungan. Nah, di sini saya mengangkat kondisi geografis pegunungan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa ini merupakan salah satu model atau bentuk model dari kondisi geografis daerah pegunungan itu sendiri. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran yang di sini dapat kita lihat bahwa di sini menggambarkan mengenai bagaimana kondisi lingkungan dari daerah dataran tinggi, khususnya di daerah pegunungan sendiri. Di sini ada rumah warga dan juga ada beberapa contoh jenis pekerjaan serta sumber daya alam yang dapat dihasilkan atau dapat dimanfaatkan dari lingkungan kondisi geografis lingkungan pegunungan itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh atau model dari bagaimana kondisi geografis daerah pegunungan itu sendiri. Sebenarnya kita ketahui bahwa daerah pegunungan itu sendiri merupakan salah satu bentuk atau contoh dari daerah dataran tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai ciri-ciri dari kondisi geografis pegunungan itu sendiri, di mana di sini kita bisa melihat banyak sekali pohon-pohon yang lebat, kemudian dikelilingi oleh gunung tentunya, dan juga suhu di daerah pegunungan itu sendiri terkesan suhunya tinggi, sehingga di sini di daerah pegunungan itu sendiri cocok atau pas untuk dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk membudidayakan atau menanam tanaman teh ini sendiri. Nah, tanaman teh ini sendiri yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi warga.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tanaman teh itu sendiri merupakan contoh dari sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam yang nantinya akan dimanfaatkan oleh warga sekitar dan dijadikan sebagai mata pencaharian nantinya di sana. Mata pencarian yang dapat dilakukan oleh warga yang tinggal di daerah pegunungan itu sendiri, misalnya warga bisa menjadi petani teh atau pemetik teh yang nantinya dapat memanfaatkan sumber daya alam teh itu sendiri untuk dijual dan didistribusikan ke berbagai tempat atau wilayah. Nah, jenis papan kedua yaitu papan mengenai kondisi geografis sawah. Nah, ini merupakan bentuk atau model dari papan kondisi geografis sawah. Nah, ini merupakan contoh dari bagaimana kondisi masyarakat yang tinggal di daerah atau di daerah dataran rendah, yaitu tepatnya di daerah persawahan itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat ada rumah warga, ada pohon, dan juga ada beberapa jenis pekerjaan serta sumber daya alam yang dihasilkan dari kondisi geografis sawah ini sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sawah itu sendiri atau lingkungan persawahan itu sendiri merupakan salah satu contoh dari dataran rendah, di mana ciri-ciri dari kondisi geografis dataran rendah ini sendiri yaitu memiliki tanah yang subur. Nah, dari ciri-ciri ini dapat kita ketahui bahwa dataran rendah ini sendiri cocok digunakan untuk menanam padi. Nah, seperti yang di sini, seperti yang lazim kita ketahui bahwa tentunya di sawah sendiri pasti banyak orang yang menanam padi. Nah, seperti yang tampak di sini, ini merupakan latar dari kondisi sawah yang ditanami oleh padi. Nah, dari kondisi geografis tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan persawahan itu sendiri yaitu petani, seperti pada gambar ini. Petani dan sumber daya alam yang dapat dihasilkan serta dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di daerah persawahan ini sendiri yaitu padi, di mana nanti sumber daya alam padi ini dapat diolah serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai beras nantinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita memerlukan nasi untuk dijadikan sebagai bahan makanan pokok untuk menambah energi dalam tubuh kita untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga di sini adanya sumber daya alam berupa padi ini dapat menunjang perekonomian warga yang tinggal di daerah persawahan itu sendiri, tepatnya di dataran rendah itu sendiri. Nah, papan yang ketiga mengenai kondisi geografis dan sumber daya alam lingkungan sekitar yaitu berkaitan mengenai kondisi geografis di daerah pantai. Nah, tentunya kita semua pernah melihat pantai, bukan? Nah, seperti inilah contoh atau bentuk dari kondisi geografis orang atau masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri kondisi geografis pantai itu sendiri yaitu merupakan perbatasan antara lautan dan juga daratan. Nah, seperti yang kita lihat di latarnya ini sendiri merupakan perbatasan antara lautan dan juga daratan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ada jenis pekerjaan serta sumber daya alam yang dapat dihasilkan dari kondisi geografis daerah pantai ini sendiri. Di mana di sini jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai ini sendiri yaitu menjadi seorang nelayan, di mana mereka bisa memancing ataupun mencari ikan di laut atau di pantai. Nah, sumber daya alam yang dihasilkan di daerah pantai ini sendiri yaitu berupa ikan. Nah, ikan ini sendiri tentunya ditangkap atau dipancing tadinya oleh nelayan, kemudian nantinya akan dijual ke berbagai daerah sehingga nantinya akan dibeli oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut serta di berbagai daerah. Nah, itulah tadi ketiga papan kondisi geografis dan sumber daya alam lingkungan sekitar, yaitu di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Nah, di sini setelah siswa tadinya telah mempelajari mengenai apa-apa saja jenis pekerjaan, sumber daya alam yang dihasilkan dari ketiga kondisi geografis tersebut, maka untuk menambah pemahaman siswa sendiri serta menguji pemahaman siswa apakah telah memahami materi atau belum, maka di sini akan diadakan evaluasi. Evaluasinya itu sendiri menggunakan papan evaluasi kondisi geografis dan sumber daya alam lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan contoh dari papan evaluasi kondisi geografis dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah,
Nah, untuk semakin memahami mengenai bagaimana penggunaan dari papan kondisi geografis dan sumber daya alam lingkungan ini sendiri, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana nantinya evaluasi yang akan diberikan kepada siswa mengenai materi kondisi geografis dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan contoh dari papan evaluasi kondisi geografis dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita ketahui di sini sudah ada petunjuk mengenai kondisi geografis pegunungan, kondisi geografis dataran rendah yaitu sawah, dan juga kondisi geografis daerah pantai. Nah, di sini nantinya siswa akan diuji pemahamannya atau dievaluasi sejauh mana pemahaman mereka terkait pembelajaran mengenai kondisi geografis dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, nantinya di sini siswa akan diminta untuk memilih gambar yang telah disediakan. Yang di sini gambar ini merupakan objek dari masing-masing kondisi geografis pegunungan, dataran rendah yaitu sawah, dan juga daerah pantai. Nah, nantinya gambar yang dipilih oleh siswa itu sendiri kemudian mereka akan menempelkan pada kondisi geografis yang sesuai dengan gambar yang telah mereka pilih tadi. Kemudian setelah mereka memilih gambar tersebut dan menempelkannya, misalnya gambar ini mereka memilih gambar nelayan dan menempelkannya di sini di kondisi geografis daerah pantai itu sendiri, maka nantinya selanjutnya siswa akan diminta untuk menuliskan pendapat mereka mengenai apa yang mereka ketahui mengenai gambar yang telah mereka pilih ini. Misalnya nanti setelah mereka memilih gambar ini, kemudian menempelkannya pada bagian kondisi geografis daerah pantai. Nah, setelah siswa menempelkan tadi gambar pada kondisi geografis daerah pantai pada tempatnya sesuai, maka selanjutnya siswa akan diminta untuk menuliskan pendapatnya mengenai apa yang mereka ketahui dari kondisi geografis daerah pantai itu sendiri. Nah, di sini untuk menuliskan hal tersebut, maka siswa dapat mencabut satu sticky note yang terdapat di sini. Kemudian nantinya siswa akan menulis apa hal yang mereka ketahui dari kondisi geografis daerah pantai yang telah mereka pelajari tadi. Kemudian setelah mereka menulis nantinya, maka mereka akan menempelkannya di sini. Nah, jadi di sini kita juga dapat mengetahui hal apa saja yang ditangkap oleh siswa dari pembelajaran yang telah diadakan. Jadi nantinya kita tidak hanya mengetahui apakah siswa sudah dapat membedakan mana gambar atau mana jenis pekerjaan sumber daya alam yang masuk di kondisi geografis pegunungan, dataran rendah yaitu sawah, dan juga daerah pantai. Namun kita juga dapat memahami serta mengetahui apa hal yang dapat ditangkap oleh siswa dari pembelajaran mengenai kondisi geografis daerah pantai, dataran rendah atau sawah, dan juga pegunungan itu sendiri melalui tulisan yang mereka tulis di sticky note nanti. Seperti misalnya dengan melihat media pembelajaran tadi, maka siswa dapat mendeskripsikan dengan bahasanya sendiri yang dituangkan dalam bentuk tulisan nantinya di sini bagaimana menurut mereka kondisi geografis daerah pantai menurut pandangan mereka sendiri berdasarkan media yang telah mereka lihat. Bagaimana pandangan mereka mengenai kondisi geografis dataran rendah atau sawah sesuai dengan penglihatan mereka dari media pembelajaran tadi. Begitu pula dengan kondisi geografis pegunungan. Nah, nantinya pemahaman siswa tersendiri mengenai apa yang mereka tangkap dari ketiga kondisi geografis ini sendiri, maka akan lebih memudahkan siswa nantinya untuk lebih lama mengingat mengenai materi kondisi geografis dan sumber daya alam di lingkungan sekitar ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita memahami suatu hal dengan pendapat kita sendiri, maka pengetahuan itu atau hal tersebut akan lebih mudah atau lebih lama tinggal di ingatan kita dibandingkan dengan hal yang kita pelajari atau hafal melalui misalnya buku. Nah, begitulah tadi penjelasan saya mengenai bagaimana petunjuk teknis dari penggunaan serta penjelasan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan kondisi geografis dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Semoga nantinya penjelasan saya ini dapat bermanfaat serta mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.